Om Swastiastu. Selamat petang pemirsa Bali TV, seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Sejumlah suara dentuman kagetkan warga, gudang LPG terbakar. Buntut kelangkaan LPG, pemerintah Provinsi Bali akan evaluasi penambahan pangkalan. Dan jangan lewatkan juga informasi menarik dan terkini lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Agus Jagatraya, inilah seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, kebakaran hebat terjadi di Jalan Kargo Permai, Denpasar Utara, Minggu 9 Juni pagi, di mana gudang tabung LPG dilalap si jago merah dan beberapa kali terdengar suara dentuman mengagetkan warga hingga wilayah Dalung, Kuta Utara. Informasi diperoleh di lapangan kebakaran itu terjadi pukul 6.30 WITA. Terbakarnya gudang berisi puluhan tabung gas tersebut menimbulkan api membubung tinggi disertai asap hitam pekat. Warga yang ada di wilayah Dalung juga mendengar suara letupan dan melihat ada asap hitam. Bahkan tak sedikit warga yang keluar rumah untuk mencari sumber suara itu. Terkait kejadian ini, petugas Damkar Denpasar dan Badung langsung ke TKP. Petugas bergerak cepat berupaya memadamkan api. Selain itu, mencegah si jago merah tidak merembet ke bangunan sekitarnya. Pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab kebakaran tersebut. Kasih Humas Polresta Denpasar AKP Ketut Sukadi belum bisa dikonfirmasi terkait kejadian ini. Kertanegara Bali Pos. Sementara itu, kebakaran hebat terjadi di Jalan Kargo Permai, Denpasar Utara, Minggu 9 Juni pagi. Informasi di TKP, ada 6 orang karyawan gudang tersebut terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Menurut salah seorang karyawan distributor bahan bangunan berinisial SM, ada 6 orang luka bakar. TKP kebakaran ada di belakang gudang tempatnya bekerja. Api yang membakar gudang LPG itu juga merembet ke tempat kerjanya di lantai 2 dan 3. Padahal hari ini mau pengiriman bahan bangunan ke Lombok NTB. Seperti diberitakan, kebakaran hebat terjadi di Jalan Kargo Permai, Denpasar Utara, Minggu 9 Juni pagi. Gudang tabung LPG dilalap si jago merah dan beberapa kali dentuman terdengar mengagetkan warga hingga wilayah Dalung, Kuta Utara. Kertanegara Bali Pos. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar mengerahkan 6 armada pemadam kebakaran ditambah 1 dari Damkar Badung guna memadamkan api yang membakar salah satu gudang gas LPG dekat perumahan elit di Jalan Kargo Taman 1 Denpasar Utara, Minggu 9 Juni 2024. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar Imade Tirane yang dikonfirmasi mengatakan, Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Denpasar menerima laporan adanya kejadian kebakaran di salah satu gudang gas di Kargo pada pukul 6.45 WITA. 5 menit kemudian Damkar Kota Denpasar dan Badung telah tiba di lokasi. Tirane menambahkan terkait kebakaran di gudang gas ini ada 4 orang yang mengalami luka-luka. Mereka yang terluka ini sudah dirujuk ke Rumah Sakit Surya Husada dan RSUD Wangayo Kota Denpasar. Keempat orang yang mengalami luka-luka dan merupakan pekerja di gudang gas ini, 3 orang dirujuk ke Rumah Sakit Surya Husada dan 1 orang dirujuk ke RSUD Wangayo. Kondisi keempat korban masih dalam penanganan tim medis di rumah sakit. Disebutkan Tirane, korban yang dirawat di Rumah Sakit Wangayo yakni Katira 60 tahun asal Tembok Rejo, Jawa Timur, sedangkan 3 korban lagi yang dirawat di Rumah Sakit Surya Husada, yakni M. Umar Effendi 33 tahun, Edi Herwanto 40 tahun, dan Yoga Wahyu Pratama 24 tahun. Denpos melaporkan. Terkait insiden kejadian kebakaran di gudang LPG 3 kg yang berlokasi di pergudangan Kargo Taman 2 Ubung Denpasar Utara Kota Denpasar pada Minggu 9 Juni sekitar pukul 6:30 waktu Indonesia Tengah, diduga tempat tersebut merupakan tempat praktek pengoplosan
dengan didapati tabung 3 kg, 12 kg, dan 50 kg di TKP. Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus, Ahad Rahedi, Minggu 9 Juni mengatakan, pihak Pertamina Patraniaga wilayah Bali telah melakukan pengecekan ke lokasi kejadian dan hasil pengecekan disampaikan bahwa gudang LPG 3 kg yang diduga menjadi tempat pengoplosan tersebut bukan merupakan agen pangkalan LPG Pertamina. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 8.30 WITA dengan korban luka bakar sebanyak 5 orang sudah dilarikan ke Rumah Sakit Wangaya. Saat ini pihak Pertamina menunggu hasil investigasi dan rilis resmi dari kepolisian. Untuk laporan dan informasi produk dapat menghubungi call center Pertamina di nomor 135. Bali Post melaporkan. Buntut kelangkaan LPG, pemerintah Provinsi Bali akan evaluasi penambahan pangkalan. Kami segera kembali dengan laporannya. Belum sarapan? Belum dong. Berani ngopi? Berani dong. Luwak Hitam Premium lebih nyaman diminum karena dibuat dengan metode slow roasting, menciptakan kopi premium dengan pH level yang lebih netral. Luwak Hitam Premium harus nikmat nyaman diminum. Meskipun belum makan, perut tetap nyaman. Luwak Hitam Premium bukan kopi biasa. Harum nikmat, nyaman diminum. Ayo, tukang sepak Indonesia. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada balita akibat dari kekurangan gizi kronis sejak bayi dalam kandungan dan masa awal setelah anak lahir. Status kesehatan lingkungan serta gaya hidup yang tidak sehat juga merupakan penyebab terjadinya stunting. Balita yang mengalami stunting akan berdampak pada keterlambatan pertumbuhan sehingga terlalu pendek untuk usianya. Mari cegah stunting bersama-sama sejak masa kehamilan dengan cara rutin memeriksakan kehamilan di puskesmas atau layanan kesehatan lainnya. Berikan asupan gizi yang cukup. Setelah anak lahir, lakukan jadwal imunisasi secara rutin, berikan ASI eksklusif sampai umur 6 bulan, kemudian lanjutkan pemberian ASI sampai umur 24 bulan. Ayo kita terapkan gaya hidup bersih dan sehat. Ingat, cegah stunting itu penting. ITB Stikom Bali, in collaboration with Help University Malaysia, provides the International Dual Degree Program, aiming to produce graduates with knowledge in the field of information and technology. In order to compete globally in Society 5.0, we create the entrepreneurial force that can solve technological problems in a global perspective. Join our International Dual Degree Program here at the Institute of Technology and Business of Stikom Bali. ITB Stikom Bali, always the first. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Suprapto mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras bagi pelanggan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, Puniki kemariang disampun anak alit nekuli metapah kalah kebos mepandes di kawin sangi ramel antar ketua Banjar Jakarta Selatan hadir di Jakarta Selatan para pinangita miwah tokoh-tokoh umat ini emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen TPS Cangin Purikau wenten taler 6 TPS sanik kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6.
Pemirsa, pemerintah Provinsi Bali melakukan evaluasi terhadap penambahan pangkalan LPG 3 kg. Evaluasi ini merupakan buntut dari kelangkaan yang terjadi sejak akhir Mei lalu. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Disnaker SDM Bali Ide Bagus Setiawan di Denpasar mengatakan ini dilakukan untuk melihat efektivitas penyebaran pangkalan karena semestinya tambahan ini memudahkan masyarakat penerima dalam mengakses. Ia menambahkan selain evaluasi, tim terpadu di kabupaten, kota, dan provinsi juga rutin memonitor. Kepala Disnaker SDM Bali menyebut dari laporan Hiswana Migas ada tambahan 900 pangkalan LPG 3 kg, yaitu dari semula 3.500 pangkalan dan 108 agen, kini menjadi 4.402 pangkalan dan 113 agen. Pihaknya melihat penambahan pangkalan ini bertujuan baik. Masyarakat lebih mudah membeli LPG subsidi dengan HET Rp18.000 tanpa perlu membeli di pengecer. Namun sebaran tambahan 900 pangkalan menjadi PR tim terpadu, sebab kelangkaan justru terjadi akibat kuota di setiap pangkalan menjadi berkurang dan di wilayah seperti Denpasar, Badung, dan Gianyar mengalami kekurangan LPG 3 kg, bahkan harganya di pengecer sempat menyentuh Rp30.000 per tabung. Selain evaluasi terhadap sebaran pangkalan, lebih jauh Pemprov Bali menilai kelangkaan gas melon itu disebabkan oleh penerima yang tidak tepat sasaran. Dari data Disnaker SDM Bali, hingga saat ini konsumen LPG 3 kg untuk rumah tangga sasaran hanya 35%. Sementara 65%-nya di luar itu termasuk UMKM yang berhak menerima dan usaha yang tidak berhak menerima. Pihaknya mengakui saat ini sudah ada kebijakan agar pembeli LPG 3 kg menunjukkan KTP elektronik saat membeli di pangkalan, namun efektivitasnya juga dinilai kurang. Hal tersebut lantaran pemilik satu KTP elektronik dapat membeli satu tabung sehingga dalam satu keluarga dapat membeli sebanyak kartu identitas yang ada. KMB Bali Pos. Bindro Hindu Telkom Group menggelar Dharma Santi tahun 2024 di Pura Segara Batur, Kintamani, Bangli pada Sabtu 8 Juni 2024. Dharma Santi ini salah satunya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pegawai Telkom yang beragama Hindu tentang ilmu agama dan jiwa agama. Kegiatan Dharma Santi diawali dengan sembahyang bersama di Pura Jati Batur yang diikuti oleh segenap karyawan-karyawati Hindu yang tergabung dalam Bindro Hindu Telkom Group. Sembahyang bersama tersebut dipuput oleh pemangku setempat dan dilanjutkan dengan seremonial Dharma Santi Telkom Group tahun 2024 di Wantilan Pura Segara Batur. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Komang Budi Aryase selaku EVP Digital Business Teknologi dan Pembina Bindro Hindu Telkom Group, Iwayan Sukerto, Ketua Bindro Hindu Telkom Group, para pejabat Telkom Group, dan pengurus Bindro Hindu Telkom Group lainnya. Dalam Dharma Santi tersebut juga diserahkan punia atau bantuan kepada sejumlah pihak seperti bantuan untuk Pura Jati, Pura Segara, Pura Prapen, Pura Tirta Mas Mampeh 10 juta rupiah. Kemudian bantuan kepada Pinandita Pura Batur sebesar 15 juta rupiah, bantuan untuk Sanggar Seni Tutur Tinular sebesar 5 juta. Bantuan beasiswa anak asuh Semeton Kopi Bali sebesar 20 juta rupiah, punia untuk Yayasan Amerta Buanasari, punia dari P2 Tel Denpasar dan P2 Tel Singaraja. Kemudian diserahkan juga bantuan untuk Pinandita Purawitel, tenaga pendidik Pasraman Gurukula Bangli, dan Panti Asuhan Dharma Widya Kumara. Iwayan Sukerto, Ketua Bindro Hindu Telkom Group yang juga selaku Director of Delivery and Operation Telkom Sigma mengatakan, kegiatan ini merupakan kelanjutan dari Dharma Santi Nyepi tahun 2024 dan telah dilakukan berbagai kegiatan roadshow di berbagai tempat di Indonesia dan puncaknya digelar di Batur Kintamani. Tidak hanya Dharma Santi, ada juga kegiatan lainnya seperti Dharma Tula, Dharma Dana atau Dana Punya, penyerahan bantuan pendidikan dan bantuan untuk umat tidak mampu dan mendorong kegiatan keumatan lainnya. Selain itu, Dharma Santi tahun 2024 ini juga dilengkapi dengan acara Dharma Sadana, di mana umat Hindu Telkom Group menerima ajaran-ajaran suci yang sifatnya bisa meningkatkan kesadaran umat Hindu di bidang ilmu agama maupun jiwa agama. Upaya untuk meningkatkan pemahaman lebih kuat yang pada akhirnya
kita tadi mendapatkan jiwa agamanya itu sendiri sehingga kita benar-benar menjadi insan yang unggul. Nah, dengan perayaan kita kali ini yang kita kemas dengan berbagai rangkaian acara itu, kita harapkan khususnya umat Hindu Telkom Group menjadi insan-insan yang unggul yang juga karena di Telkom dan BUMN secara umum kita memiliki culture akhlak ya sebagai nilai-nilai yang harus dimiliki, itu tentunya sangat sejalan dengan nilai-nilai ajaran Hindu yang kita punya, yang pada akhirnya kita diharapkan berkontribusi yang maksimal untuk perusahaan dan juga untuk negara. Dharma Santi juga diisi dengan Dharma Wacana yang dibawakan oleh narasumber Putu Anaedi terkait peningkatan kualitas kesadaran umat Hindu dalam memahami ilmu agama dan jiwa agama. Usai Dharma Santi juga ditampilkan pementasan kesenian Keca anak-anak yang mengambil tema Babat Batur yang dibawakan oleh Sanggar Seni Tutur Tinular. Riase Bali TV. SMK Penerbangan Cakra Nusantara melaksanakan kegiatan rafting dan outbound 2024 yang diselenggarakan di Geraha Adventure Rafting Ubud Gianyar. Acara yang berlangsung pada Sabtu tanggal 8 Juni 2024 ini bertujuan menumbuhkan suasana keakraban antara siswa. Rafting dan outbound SMK Penerbangan Cakra Nusantara tahun 2024 diikuti para taruna Angkatan 8, Angkatan 9, orang tua siswa antar angkatan industri sebagai mitra sekolah dan perwakilan Disdikpora. Kegiatan rafting dan outbound ini selain bertujuan menumbuhkan suasana keakraban antara siswa dengan pihak manajemen sekolah, beserta pengurus yayasan juga sesuai dengan program kurikulum vokasi Merdeka. Selain itu, kegiatan ini digelar untuk bisa menjadi inspirasi sekolah lain di Bali, terutama jenjang SMK agar juga mengadakan acara di akhir tahun ajaran. Tujuan lainnya untuk memupuk jiwa berani kepada setiap siswa-siswi Skacatra dalam derasnya arus kehidupan di dunia industri dan merangsang masyarakat luas agar putra-putrinya mau menuntut ilmu di SMK Penerbangan Cakra Nusantara sesuai jurusan yang diminati. Adapun kegiatan ini dimulai dari jam 9 sampai pukul 12 WITA untuk rafting, dilanjutkan dengan makan bersama, setelah itu dilanjutkan acara outbound. Meski medan yang harus ditempuh cukup menantang, tidak mengurangi semangat para peserta mengikuti acara ini. Jadi tujuan diadakannya acara ini adalah kami berharap anak-anak lebih giat dan ada kegiatan positif untuk mengisi akhir dari semester 2 tahun pelajaran 2023-2024. Dan beberapa hari yang lalu kita memang semuanya mendengar bahwasanya ada geng motor juga yang di antaranya adalah anggota geng motor tersebut juga gabungan dari beberapa sekolah. Maka dari itu kami SMK Penerbangan Cakra Nusantara menggagas kegiatan ini supaya juga memberikan contoh ke sekolah lain bahwasanya mari kita sama-sama menciptakan kegiatan-kegiatan yang positif untuk anak-anak kita. Saya perwakilan dari Dinas Provinsi Bali, pengawas pendamping dari sekolah SMK Penerbangan Cakra Nusantara. Ini adalah salah satu program dari pemerintah Provinsi Bali, yaitu GSM, Gerakan Sekolah Menyenangkan, di mana sekolah program ini adalah bagian dari kurikulum Merdeka yang menghantarkan anak-anak supaya lebih senang belajar, di mana kelas itu tidak hanya di sekolah, tetapi kelas itu berada di mana saja. Saya terima kasih, saya perwakilan dari PTDI, bahwa dari SMK Cakra telah mempercayakan untuk pendidikan PKL-nya di PTDI. Dan tujuan sekarang kita, terutama kami dari PTDI, diundang untuk melakukan acara bersama anak-anak tim dan dari pendidikan sekolah Cakra sama dinas dan sebagainya. Terima kasih atas undangannya Bapak dan Ibu di sini. Ini menurut pengalaman saya. Ini acara untuk pembentukan penambahan mental, outbound dan rafting. Salah satu kedisiplinan juga di sini. Jadi banyak acara-acara yang mungkin nanti banyak kegiatan kita yang akan kita lakukan di sini. Bagaimana menghadapi situasi di lapangan yang lebih menantang seperti itu. Diharapkan kedepannya kegiatan seperti ini bisa terus berlanjut sehingga semakin menambah wawasan dan pengalaman dari para taruna-taruni SMK Penerbangan Cakra Nusantara.
Ekayana, Bali TV. Pemirsa, program unggulan Bupati Ngantor di Desa atau Bungan Desa telah menjelma menjadi tonggak sejarah yang memasuki kunjungan yang ke-49. Sebagai inisiator program yang konsisten, Bupati Tabanan Dr. Ekomang Gede Sanjaya telah sukses menggalang program pelayanan langsung yang merambah ke pelosok desa di Tabanan. Dalam upayanya, Bupati Sanjaya tidak hanya berperan sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai pelopor perubahan yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang dimulai dari desa. Dalam kunjungannya ke Desa Tengkudak, Kecamatan Penebel tersebut tak hanya menyajikan ragam layanan secara langsung, Bupati Sanjaya juga menitikberatkan potensi unggulan desa yang tersohor dengan produksi pertanian beras merah, produksi ketan hitam injin termasuk produksi madu kele-kele, serta budidaya ikan nila dan lele yang diolah menjadi nila goreng rapuh tulang. Berikut juga dengan potensi wisata Kampung Jalak Bali melalui budidaya serta pelepas liaran jenis burung endemik asli Bali tersebut. Antusiasme yang luar biasa dari masyarakat setempat menjadi bukti konkret akan relevansi dan kebutuhan terhadap adanya program tersebut. Salah satu keberhasilan yang patut dicatat dari program ini adalah adanya peningkatan aksesibilitas pelayanan publik langsung ke masyarakat desa. Mulai dari pelayanan perizinan, pendidikan, hingga kesehatan, semua dapat dinikmati oleh warga setempat di desa masing-masing. Kehadiran Bupati Sanjaya dan jajaran tidak hanya mengangkat potensi desa Tengkudak, tetapi juga memberikan dorongan bagi percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Salah satu momen gemilang dari kunjungan tersebut adalah saat Bupati Sanjaya dan rombongan berkunjung ke Banjar Penganggahan Desa Tengkudak. Saat itu Bupati dan jajaran mengunjungi kelompok wanita tani KWT Dwi Tunggal yang terlibat dalam proses pembuatan nila rapuh tulang. Kemudian perjalanan dilanjutkan ke Kampung Jalak Bali di Banjar Tingkih Kerep, Desa Tengkudak untuk meresmikan lokasi tersebut. Acara tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Bupati Tabanan yang kemudian diikuti dengan pelepas liaran burung jalak Bali sebanyak 2 pasang. Salah satu kita berkantor di desa ini adalah tujuannya adalah menyerap aspirasi, melihat secara langsung apa yang terjadi ada di desa. Ini keunggulan kita. Sehingga kita di dalam rangka untuk menuju Tabanan era baru yang aman, unggul, dan madani, sehingga bisa dipercepat untuk melaksanakan, mewujudkan kesejahteraan Tabanan yang kita cintai. Banggalah sebagai orang Tabanan. Jele melah gumi gelah, jele melah nyamo gelah. Pihaknya juga menerangkan banyak potensi yang bisa diangkat dari Desa Tengkudak termasuk kunjungannya di KWT Dwi Tunggal yang memiliki kuliner dengan ciri khas cita rasa luar biasa yakni nila tulang rapuh. Iketut Suartance selaku perbekal Desa Tengkudak juga menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya kepada Bupati dan jajaran. Baginya ini merupakan suatu momen atau peristiwa penting yang tercatat di Desa Tengkudak yang akan selalu diingat oleh masyarakat dan generasi mendatang. Dampak daripada hubungan desa ini sangat-sangat bermanfaat bagi masyarakat kami, termasuk menjaga lingkungan supaya menjadi tujuan Bapak. Sekali lagi kami atas nama pribadi dan pemerintah desa mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak. Semoga kedepannya Bapak bisa membimbing dan memberi kami di Tabanan. Sanjaya juga berkesempatan bertemu langsung dengan para wisatawan mancanegara yang ikut menyaksikan pelepasan burung jalak Bali dan mengapresiasi keberadaan Kampung Jalak Bali tersebut. Humas Tabanan melaporkan. Kami akan segera kembali dengan informasi pembangunan pariwisata Bali hendaknya dilakukan melalui satu pintu. Belum sarapan? Belum dong. Berani ngopi?
Berani dong, Luwak Hitam Premium. Lebih nyaman diminum karena dibuat dengan metode slow roasting, menciptakan kopi premium dengan pH level yang lebih netral. Luwak Hitam Premium harus nikmat, nyaman diminum. Meskipun belum makan, perut tetap nyaman. Luwak Hitam Premium bukan kopi biasa. Harum nikmat, nyaman diminum. Ayo, tukang pula Indonesia. Optik Sahabat, optik terbaik nomor 1 pilihan masyarakat di Bali. Ayo datang ke Optik Sahabat, sahabatnya optik pilihan kita bersama. Selanjutnya tahun 1639 atau tahun 1707 akan di pura ini dapat dikelompokkan Ratu Penatih, penyungsung sejebak jagat pejen. Pengempon Dijen selaku pengalian pengempon jumlah warga serta memohon taksu bagi mereka para penekun spiritual atau balian di Bali. Sehingga nantinya sampah yang hanyut di bawah arus sungai akan ditahan. dari kantor kejaksaan berkas tersangka sudah lengkap. Kami sampaikan bahwa dari 4 tersangka Pemirsa, pembangunan pariwisata Bali yang holistik dan menyeluruh hendaknya dilakukan melalui satu pintu, yaitu pemerintah Provinsi Bali. Hal tersebut diungkapkan oleh praktisi pariwisata Bagus Sudibyo. Pariwisata Bali saat ini sudah mulai bergerak pada masa recovery, di mana jumlah kedatangan wisatawan Nusantara maupun mancanegara sudah hampir menyamai pada saat sebelum pandemi COVID. Di satu sisi kondisi ini patut disyukuri bahwa jumlah kedatangan wisatawan sudah kembali normal. Namun di sisi lain Bali perlu mengkaji pembagian kue pariwisata baik secara geografis maupun demografi hendaknya dipikirkan secara konseptual dan lebih holistik. Kondisi ini melihat fakta yang terjadi di lapangan, banyaknya keluhan dari masyarakat maupun wisatawan tentang kepadatan yang terjadi di Bali bagian selatan, sementara Bali bagian lain belum mendapatkan kontribusi yang memadai. Menurut praktisi pariwisata Bagus Sudibyo, pembangunan pariwisata Bali yang holistik dan menyeluruh hendaknya melalui satu pintu, yaitu pemerintah Provinsi Bali. Bahwasanya ini adalah antara lain oleh karena belum adanya suatu strategi yang tuntas untuk kita bisa menyelesaikan bagaimana konektivitas antara Bali Selatan dengan Bali Barat, Bali Selatan dengan Bali Utara, Bali Selatan dengan Bali Timur itu terkoneksi dengan baik, tersambungkan dengan baik, ditambah lagi kualitas daripada produk-produk pariwisata, objek wisata, daya tarik wisata, penunjang pariwisata, itu juga hendaknya difikirkan. Nah, oleh karena itulah maka saya sebenarnya sependapat dengan beberapa pendapat teman dari dulu sudah, hendaknya kalau bisa pariwisata ini dikelola lewat satu pintu, yaitu pintu di provinsi. Sehingga nanti pendistribusiannya, pemikirannya itu bisa lebih holistik, bisa lebih menyeluruh untuk kepentingan seluruh masyarakat Bali. Ditambahkan jangan sampai kejenuhan pariwisata Bali bagian selatan justru menyebabkan masyarakat tidak bersimpati kepada pariwisata. Pihaknya juga berharap kepada pemimpin Bali ke depan agar memiliki visi misi tentang strategi pembangunan ekonomi dan pariwisata Bali secara menyeluruh. Selain itu juga pemimpin Bali diharapkan bisa mengajak diskusi para stakeholder untuk bisa meningkatkan penyempurnaan kualitas pelayanan pariwisata sehingga dapat mewujudkan sustainable tourism development. Andika, Bali TV.
Saat ini pariwisata Bali dihadapkan berbagai persoalan. Pemerintah diharapkan lebih intensif melakukan pengawasan sehingga dapat menjaga eksistensi pariwisata budaya serta mewujudkan pariwisata yang berkualitas ke depannya. Dewasa ini pembangunan fasilitas pariwisata Bali terkesan amburadul atau keluar dari pakem tatanan pariwisata budaya. Hal ini terlihat dari kurang terkontrolnya pemberian izin terhadap investor, maraknya wisatawan asing yang berbuat onar di Bali, serta kemunculan kampung-kampung bule yang dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap pariwisata Bali, seperti penemuan kebun ganja salah satu villa di wilayah Canggu. Selain itu, maraknya aksi kriminalitas yang dilakukan oleh komplotan geng remaja yang mengancam keamanan pariwisata, serta alih fungsi lahan pertanian di Bali semakin masif terjadi yang mengancam eksistensi kepemilikan lahan warga Bali. Menyikapi sejumlah persoalan yang terjadi di Bali, Direktur Politeknik OTC Bali Iwayan Rediase mengatakan, pemerintah harus lebih intensif melakukan pengawasan sehingga dapat mewujudkan pariwisata yang berkualitas atau quality tourism ke depannya. Nah, sehingga dengan adanya konsep untuk mengikuti instruksi daripada tatanan pariwisata budaya ini, nah saya yakin ke depannya pariwisata di Bali itu akan semakin berkualitas. Tapi pertanyaannya, apakah dengan terjadinya beberapa poin tadi yang kita bicarakan, hal-hal yang mengancam eksistensi pariwisata Bali untuk quality tourism itu, apakah pemerintah bisa melakukan pengawasan yang lebih ketat. Nah, sehingga dengan pengawasan yang lebih ketat itu tentu akan berimplikasi juga terhadap keamanan, kenyamanan, dan juga semakin banyaknya nantinya wisatawan asing bisa berkunjung ke Bali. Sementara itu, masyarakat diharapkan agar ikut menjaga eksistensi pariwisata Bali dengan cara tidak mudah menjual lahannya kepada pihak investor. Dari kalangan praktisi maupun akademisi, pihaknya berharap agar mampu memberikan masukan kepada pemerintah yang berkaitan dengan menjaga eksistensi pariwisata budaya. Selain itu, pemberian edukasi juga diperlukan kepada generasi muda agar memiliki mindset sebagai wirausaha, sehingga diharapkan bisa bermanfaat serta dapat menjaga eksistensi kepemilikan lahan warga lokal Bali ke depannya. Andika, Bali TV. Pesawat Airbus A380-800 yang dioperasikan oleh maskapai Emirates setelah setahun melakukan penerbangan ke Bali. Dalam setahun pelayanannya, pesawat terbesar di dunia tersebut tercatat sudah membawa 382.802 penumpang yang dilayani dari dan menuju Bali. General Manager Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Handi Heryuditiawan mengatakan pesawat Airbus A380-800 melakukan pendaratan perdana di Bandara I Gusti Ngurah Rai pada 1 Juni 2023 lalu. Hingga 1 Juni 2024, pesawat komersial terbesar di dunia ini telah melayani 382.802 penumpang di Pulau Bali dengan rincian 193.911 penumpang datang dan 188.891 penumpang berangkat. Dalam setahun beroperasi di Bali, Airbus A380-800 telah melakukan 726 pergerakan. Pesawat Airbus A380-800 melayani penerbangan rute Dubai-Bali-Dubai. Pesawat ini beroperasi setiap hari dengan jadwal kedatangan di Bandara I Gusti Ngurah Rai pukul 16.35 dan kembali menuju Bandara Internasional Dubai pada pukul 19.40 WITA. Handi mengatakan selama beroperasi dalam 1 tahun ini tidak terdapat kendala operasional yang signifikan pada pelayanan penerbangan pesawat A380 di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Seluruh fasilitas yang dimiliki dapat melayani penerbangan pesawat A380 dengan baik. Pihaknya senantiasa melakukan peninjauan secara berkala untuk memastikan operasional bandara berjalan aman dan lancar. Pada Juni 2023, penerbangan pesawat Airbus A380 sempat menjadi salah satu faktor utama peningkatan jumlah penumpang pasca pandemi. Kapasitasnya hingga 615 penumpang, angka keterisian penerbangan pesawat A380 mencapai 95%.
Dilihat dari keseluruhan, Bandara Igusti Ngurah Rai melayani 44.709 pergerakan pesawat dan 7.123.666 penumpang, baik domestik maupun internasional hingga April 2024. Handi menambahkan pihaknya senantiasa berkoordinasi dengan maskapai untuk melakukan penambahan penerbangan atau rute di Bandara Igusti Ngurah Rai. Ia berharap tahun ini terdapat penambahan rute-rute baru baik domestik maupun internasional, sehingga konektivitas Pulau Bali sebagai destinasi wisata kelas dunia semakin meningkat. Bisnis Bali melaporkan. Pelebon Cokorde Istirai Darmawati, arus lalu lintas dialihkan. Kami segera kembali dengan informasinya. Belum sarapan? Belum dong. Berani ngopi? Berani dong. Luwak Hitam Premium lebih nyaman diminum karena dibuat dengan metode slow roasting, menciptakan kopi premium dengan pH level yang lebih netral. Luwak Hitam Premium harus nikmat nyaman diminum. Meskipun belum makan, perut tetap nyaman. Luwak Hitam Premium bukan kopi biasa. Harum nikmat, nyaman diminum. Ayo, tukunci, sepak bola Indonesia. Nyai pengongen. Oh, ake ngerti be. Amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, Rogen. Beli, awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, semula aku Nyai. Pede ya Nyai. Ini pijit tangan lu. Sakit lagi awak-awake. Apa? Mau pijat kata? Oh, mau pijat. Bawayan kayak di rumah matajan matuakan. Dan ini subane gelam kokene awake nih makatang lo. Awake nih makatang. Awake sing kodak, awake sing idawak kenjar, sing idawak mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya berceramah, jadi kayak presiden. Cuma sebelum lagi sih, kita nggak pakai. Nih kene be, kene ini awake makatang, awake bemerjati ngencanang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dirundungi wayan. Ini, ayo tuh jangan bicaranya nih lo. Ini siap bicarkan awake jangan beli, langise ane jangan. Wah, si lagi sini ada ngorek tempe semangat aja kangon. Melang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, beseger beli lo. Pemelan nih. Pemelan, jangan nggak dikasat lagi sini. Apa dikasat lagi sini lo? Coba tinggalin. Nih di HP ini nak ada beli. Nak liu kasihatnya nih beli bati nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleo, rematik, pegelinu, pilak, kesemutan,
Pancang sakit pokoknya menggenang kasihatin nih. Nih, mana gigi? Ini kan senakonang panakin, awaknya saya ketakonang. Jadi awaknya bersehat. Jadi awaknya bisa nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya nyai, awaknya bersegar kakak lain nyai. Beli. Baik. Saya dokter ya. Kalau sebagai orang tua tidak mampu mengatasi cepatnya bapak manusia. Kasih sayang, ya mereka akan merasa bahwa rumah Pemirsa, Puncak Pelebon, Tokoh Puri Sarenkauh, Cokorda Sri Rai Darmawati berlangsung Senin 10 Juni 2024. Polres Gianyar bersama Polsek Ubud dan Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar akan melaksanakan penutupan Jalan Raya Ubud selama pelaksanaan rangkaian upacara Puncak Pelebon. Kapolsek Ubud Kompol Gusti Nyoman Sudarsana mengatakan dalam rangkaian Puncak Pelebon, masyarakat Ubud akan mengangkat atau mengarak bade dan lembu dari Puri Agung Ubud menuju Setra dalam Puri. Untuk memperlancar rangkaian Pelebon tersebut, Polres Gianyar bersama Polsek Ubud akan menutup jalur utama Jalan Raya Ubud yang akan dilalui arak-arakan bade dan lembu. Arus lalu lintas menuju Ubud akan dialihkan. Jalan Mangke Forest akan dialihkan belok kanan melalui Sita Barat. Selanjutnya belok kanan melalui Jalan Hanoman. Polsek Ubud mengimbau masyarakat dari Payangan menuju ke Gianyar tidak melalui jalur Kedewatan. Arus lalu lintas akan diarahkan melingkar menuju Singakerta belok kiri atau lurus melalui jalur Singapadu. Masyarakat dari daerah Tegalalang yang akan menuju ke Gianyar diarahkan dari Simpang Ambengan lurus menuju ke Banjarkalah dan belok kiri menuju Teges dapat melalui jalur Desa Mas maupun Desa Bedulu. Masyarakat dari Denpasar yang akan menuju area Tegalalang atau Kintamani diminta menghindari jalur desa atau Kelurahan Ubud sehingga bisa menghindari kepadatan arus lalu lintas. Penggarap sekaligus arsitek bade, Guru Besar Universitas Udayana Profesor Dr. Cokorda Gede Rakesukawati SEMM atau akrab disapa Cokde mengatakan, tokoh Puri Sarenkauh Ubud Cokorda Istri Rai Darmawati meninggal dunia karena sakit pada hari Minggu 5 Mei 2024. Dalam upacara Pelebon ini, Puri Ubud telah menyiapkan piranti bade yang ditempatkan di depan Puri Agung Ubud dan piranti lembu yang ditempatkan di depan Pasar Tematik Ubud. Saat puncak acara Pelebon Senin 10 Juni, ratusan masyarakat Ubud akan menggotong bade tumpang sie atau 9 dan lembu tangi menuju Setra dalam Puri yang berlokasi di Banjar Tebesaya, Desa Pliatan Ubud. Wirnaya Bali Pos melaporkan. Nasib naas dialami oleh Sudarsono, 60 tahun, asal Desa Temukus, Kecamatan Banjar, pada Sabtu 8 Juni sekitar pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Pasalnya saat menuangkan bensin dari jerigen ke botol, pria tersebut merokok dan akibatnya api kemudian menyambar LPG 3 kg yang dijual di dalam kiosnya.
Kasih Humas Polres Buleleng AKP Gede Dharma Diatmika membenarkan peristiwa kebakaran kios itu. Kejadian itu menurut AKP Dharma akibat kelalaian korban. Korban disebut Dharma lupa mematikan rokok yang dihisapnya saat menuangkan BBM untuk dijual eceran. Diduga akibat kelalaian tersebut api kemudian menyambar sejumlah LPG yang dijual di dalam kios miliknya. Banyaknya bahan yang mudah terbakar di dalam kios membuat api cepat membesar. Korban sebut AKP Dharma berusaha mengamankan barang berharga miliknya. Hanya saja kios miliknya itu hangus terbakar beserta barang dagangannya. Kerugian diperkirakan mencapai 100 juta rupiah lebih. Akibat kebakaran tersebut, kios milik korban semi permanen yang berukuran 6 x 8 meter ludes terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Besarnya api membuat pemadam kebakaran dari unit Seririt dan Kota Singaraja membutuhkan waktu lebih dari 1 jam untuk memadamkan api. Kejadian ini pun sempat membuat arus lalu lintas di jalur utama Singaraja Gilimanuk tersendat. Nyoman Yuda, Bali Pos. Pada tahun 2023, Bali menjadi provinsi dengan kasus bunuh diri tertinggi se-Indonesia. Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa RSUP Prof. Ngurah, Dr. A.A. Sri Wahyunis, Spesialis Kesehatan Jiwa, mengatakan banyak faktor yang mendorong seseorang untuk bunuh diri. Menurutnya tidak hanya masalah ekonomi tapi juga kepadatan penduduk, budaya dalam komunikasi keluarga yang sudah mengalami perubahan, sibuk dan ambisi mengejar karir dan cita-cita. Sementara kesulitan ekonomi merupakan dampak krisis secara global sehingga lapangan kerja berkurang dan jumlah penduduk usia kerja bertambah. Ia mengutarakan orang asing tanpa disadari juga semakin masif menjajah secara tidak langsung di berbagai sektor pekerjaan, seperti adanya kampung Rusia di Ubud. Lahan subur berubah jadi pemukiman baru, mal dibangun dengan modal asing, dilengkapi apartemen khusus dan mereka mudah mendapatkan izin tinggal tetap. Masalah di atas merupakan faktor pemicu depresi karena seseorang menjadi malas memperjuangkan kehidupan lagi yang serasa tidak adil baginya sehingga ingin bunuh diri. Ditambah lagi lingkungan alam yang sudah tidak bersahabat, peralihan fungsi lahan demi kepentingan perorangan, bahkan pohon pelindung pun yang sudah berumur puluhan tahun ditebang dengan mudah untuk kepentingan pihak tertentu. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinsos P3A Provinsi Bali, Luh Ayu Aryani mengatakan, akan melakukan edukasi sedini mungkin melalui berbagai media mengenai kesehatan mental. Kegiatan melibatkan tim konselor dan psikolog UPTD Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Dinsos P3A Provinsi Bali. Selain itu juga meningkatkan peran konseling sebaya yang dilakukan oleh anak seusia korban yang terpapar kekerasan psikis. Dan yang paling penting adalah melaksanakan sosialisasi pentingnya kesehatan mental secara masif dengan melibatkan berbagai forum. Luh Ayu Aryani mengungkapkan bahwa banyak faktor yang menyebabkan kasus bunuh diri. Salah satunya karena faktor-faktor lingkungan, baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan di sekitar termasuk sekolah dan lainnya. Cita Maya dan Ketut Winata, Bali Pos. Keputusan bahwa pemilihan presiden akan dilakukan oleh MPR dibantah oleh Ketua MPR, Bambang Susatyo. Pihaknya menegaskan bahwa amandemen tersebut sudah tidak ada. Menurut mantan Ketua Umum Partai Golkar ini, pihaknya hanya menerima usulan amandemen Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dan pemilihan presiden lewat MPR dari Ketua MPR 1999-2004 Amin Rais. Peristiwa penerimaan usulan dari Amin Rais itu disalahartikan oleh beberapa media massa sehingga muncul pemberitaan yang menyatakan parlemen setuju dengan amandemen Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Isu itu pun berkembang dan ditanggapi banyak tokoh politik sehingga menimbulkan kegaduhan publik. Karena kondisi tersebut, Bamsud menegaskan kembali bahwa pihaknya membantah beredarnya kabar tersebut. Senada dengan Bamsud, Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basara juga mengatakan bahwa pihaknya tidak mungkin melakukan amandemen Undang-Undang NRI tahun 1945 karena terbentur peraturan internal tata tertib MPR. Dalam tata tertib tersebut dijelaskan bahwa MPR tidak diperbolehkan untuk mengubah undang-undang jika masa jabatannya tinggal 6 bulan.
Oleh karena itu, pihaknya memastikan celah untuk mengubah undang-undang ataupun amandemen Undang-Undang Dasar NRI 1945 tidak mungkin dilakukan MPR periode saat ini. Sebelumnya, Amin Rais mengungkapkan alasan menghilangkan kewenangan MPR dalam memilih presiden dan wakil presiden saat periode kepemimpinannya di lembaga itu. Amin pun memohon maaf atas perhitungan yang agak naif itu sehingga melucuti kekuasaan MPR sebagai lembaga tertinggi yang memilih presiden dan wakil presiden. Amin mendoakan agar MPR saat ini dapat menyelesaikan segala tugas dan dapat kembali menjadi lembaga tertinggi negara. KMB Bali Pos. Pemirsa jangan beranjak dahulu, kami segera kembali dengan laporan. Ikuti 24 materi di PKB Bandung, siapkan anggaran 7,7 miliar rupiah. ITB Stikom Bali, in collaboration with Help University Malaysia, provides the International Dual Degree Program, aiming to produce graduates with knowledge in the field of information and technology. In order to compete globally in Society 5.0, we create the entrepreneurial force that can solve technological problems in a global perspective. Join our International Dual Degree Program here at the Institute of Technology and Business of Stikom Bali. ITB Stikom Bali, always the first. Pusat oleh-oleh terlengkap dan termurah yang ada di Bali. Dewata Oleh-oleh khas Bali kini hadir semakin lengkap dengan beragam produk. Berbelanja semua oleh-oleh khas Bali mulai dari pakaian, camilan, dan aksesoris serta seluruh oleh-oleh khas Pulau Bali. Melihat secara langsung pembuatan pai susu Dewata. Beralamatkan di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 53 dan Pasar Bali. Dewata Oleh-oleh khas Bali, beragam tujuan belanja, ya hanya ada di Dewata. Sulingi pemangku peseraman tetap mengusahakan pendidikan moral. Budi pekerti suko wibawo tan kewawo dening pejah gereha astro gereha setri nangeten ya. Ane katwa eka tua swalaksana batara. Jadi alam niki seisen yang jagat niki sami kesusup oleh desang yang widi. Siwa bumi ring bumi niki wenten batara niki. Sangat raga ngai mecaru kan ngidupang pertiwi di Bali buana bumi mengurip nih. Informasi seputaran aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Terus kembangkan kreativitas, YWE dan juga narkoba. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kabupaten Badung telah mempersiapkan diri secara matang untuk berpartisipasi dalam Pesta Kesenian Bali PKB ke-46 mendatang. Duta Kabupaten Badung akan mengikuti sebanyak 24 materi dalam pagelaran akbar ini, mencakup berbagai lomba kewanitaan dan pelestarian seni lainnya.
Pemerintah Kabupaten Badung telah mengalokasikan anggaran sebesar 7,7 miliar rupiah untuk mendukung pelaksanaan PKB baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Kepala Dinas Kebudayaan Badung IGD Eka Sudarwita menjelaskan bahwa persiapan telah dilakukan sejak setahun lalu. Dalam pelaksanaan PKB ke-46 ini, Duta Kabupaten Badung akan mengikuti 24 materi, baik lomba-lomba kewanitaan maupun lomba-lomba pelestarian seni lainnya. Menurutnya, dari anggaran 7,7 miliar rupiah lebih yang disiapkan, sebagian besar dialokasikan untuk pelaksanaan PKB di Kabupaten Badung. Sudarwita optimis Duta Kabupaten Badung dapat meraih prestasi dalam setiap lomba yang dilaksanakan. Menurutnya, prestasi yang diraih merupakan ukuran keberhasilan pelaksanaan pembinaan oleh Pemka Badung, khususnya Dinas Kebudayaan. Untuk meraih hasil maksimal, persiapan dilakukan secara menyeluruh sejak setahun lalu, dimulai dengan pemilihan Duta Kabupaten Badung melalui berbagai event yang telah digelar sebelumnya seperti Festival Seni Budaya. Pemilihan Duta juga dilakukan melalui program Banjar Menari yang bertujuan untuk pelestarian seni dan budaya. Lebih lanjut, Sudarwita menambahkan bahwa tujuan perekrutan duta dari masing-masing desa adat ini adalah untuk memberikan manfaat langsung baik bagi individu yang terlibat maupun masyarakat di sekitarnya. Parwata Bali Pos. Ribuan peserta dari seluruh Indonesia dijadwalkan datang ke Kabupaten Tabanan menghadiri Rembuk Utama Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA Nasional 2024. Kegiatan rencananya digelar di kawasan Daya Tarik Wisata DTW Tanah Lot pada 26 hingga 29 Juli mendatang. Ketua KTNA Tabanan Insinyur Inengah Mawan mengungkapkan tahun ini Kabupaten Tabanan ditunjuk oleh KTNA Nasional menjadi tuan rumah Rembuk Utama KTNA Nasional dan pameran. Ajang bergengsi ini akan melibatkan para pelaku dan ahli di bidang pertanian seluruh provinsi di Indonesia serta memamerkan produk pertanian dan teknologi pertanian dalam arti luas. Diterangkannya, terpilihnya Kabupaten Tabanan sebagai tuan rumah Rembuk Utama KTNA Nasional melalui pengajuan ke pengurus KTNA Nasional pada Pekan Nasional PENAS di Kota Padang yang digelar Juni 2023 lalu. Saat itu Tabanan bersaing dengan provinsi lainnya yang juga mengajukan usulan menjadi tuan rumah Rembuk KTNA Nasional 2024. Hasilnya, pengurus KTNA Nasional menetapkan Bali khususnya Tabanan sebagai tuan rumah. Mawan menjelaskan sejumlah persiapan sudah mulai dilakukan, salah satunya sosialisasi dan penataan kawasan DTW Tanah Lot, tepatnya di Dejugung Resto. Rencananya Rembuk membahas isu dan masalah pertanian nasional, nanti akan diisi kegiatan kunjungan ke lapangan. Peserta Rembuk Utama KTNA Nasional dijadwalkan mengunjungi Demplot budidaya jagung yang ada di Subak Gadon, satu desa Braban, Dem Area atau Dem Farm, Kelahan Pertanian Padi di Desa Gobo, Kecamatan Tabanan, sejumlah sentra perkebunan yang ada di Kecamatan Pupuan, peternakan ayam di Kecamatan Penebel, serta pusat pelatihan pertanian dan perdesaan swadaya P4S di Kecamatan Baturiti. Ia mengharapkan Rembuk Utama KTNA Nasional yang digelar di Kabupaten Tabanan akan memberi manfaat bagi sektor pertanian karena kegiatan tersebut juga menjadi ajang bertukar informasi dan teknologi di bidang pertanian dalam arti luas. Selain itu, kunjungan ribuan peserta tentu akan mendongkrak kegiatan ekonomi masyarakat dan sektor pariwisata khususnya hotel-hotel yang ada di Tabanan. Bisnis Bali melaporkan. Bali terus menambah koleksi mal-mal mewah yang dimilikinya. Salah satu mal yang baru saja di-launching dan menjadi magnet masyarakat dan wisatawan yakni Icon Bali yang ada di kawasan Sanur. Seperti apa suasana mal ini pada Minggu 9 April 2024? Berikut liputannya. Beginilah suasana mal baru yang menambah deretan mal-mal mewah di Bali. Inilah Mall Icon Bali yang ada di Sanur Denpasar. Pengunjung dan turis asing tampak memadati mal ini pada Minggu 9 Juni 2024 siang. Animo masyarakat untuk mengunjungi mal ini cukup tinggi yang berdampak terhadap kemacetan menuju pintu masuk mal, tepatnya di Jalan Danau Tamblingan Sanur. Masyarakat Bali dan wisatawan yang sedang berlibur di kawasan Sanur tampak memadati mal yang tampilan depannya cukup estetik dan bernuansa natural ini.
Mall Icon Bali ini meski baru di-launching sudah berhasil menjadi magnet tersendiri bagi masyarakat. Tampilannya yang estetik ini ditambah dengan adanya akses untuk melihat pemandangan Pantai Sanur yang indah yang bisa disaksikan dari dalam mall ini menjadi nilai tambah tersendiri bagi mall baru ini. Mall yang cukup luas dan langsung tembus di Pantai Sanur ini memberi banyak pilihan kepada pengunjung. Selain berbelanja di tenan-tenan ternama, pengunjung juga bisa nongkrong, makan, minum sambil menikmati indahnya Pantai Sanur. Anak-anak juga bisa menikmati permainan seru dan tentunya untuk meningkatkan pengalaman belanja dan hiburan, pengunjung juga bisa menonton film di studio IMAX pertama di Bali di Mall Icon Bali. Riase Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali berlaku besok. Seputar Bali Malam bersama Minyak Apun Ganapati Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Agus Jagatraya pamit undur. Selamat malam dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.